Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang sedang solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, semoga kita bisa segera bertemu di dalam kelas ini ya, belajar bersama-sama. Nah, hari ini ustazah akan menyampaikan materi PJOK. Ya, materinya yaitu tentang aktivitas air. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah dan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalian silakan saksikan video ustazah sampai selesai tentang materi aktivitas air ya. Nah, aktivitas air ini pastinya berhubungan dengan berenang. Ya, siapa yang suka berenang? Ya, ustazah. Nah, ustazah juga suka berenang ya. Nah, dari kecil ustazah sudah hidup di pinggir sungai, jadi hampir setiap hari ustazah berenang ke sungai. Nah, satu hari itu bisa 3-4 kali mandi di sungai. Tapi kalau di kota seperti kita sekarang ini, palingan kita hanya berenang di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh fasilitas fasilitas hiburan ya, atau tempat wisata yang dapat kita kunjungi. Namun itu tidak gratis. Nah, kalau di kota tempat berenang itu kita harus membayar ya, karena mereka biayanya itu untuk mengelola kolam renang tersebut. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari bab 7, aktivitas air. Renang merupakan olahraga yang banyak digemari orang serta menyehatkan dan menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mengajarkan renang bukan termasuk perbuatan yang sia-sia, sebagaimana beberapa perbuatan lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini. Artinya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Hadis riwayat Nasai. Pernahkah kamu berenang di kolam renang? Nah, pastinya pernah dong ya. Nah, bagaimanakah cara kamu berenang? Berenang merupakan olahraga air. Tahukah kamu bahwa dari dasar latihan berenang adalah cara mengapung di air? Nah, pada pembelajaran kali ini, kamu akan berlatih mengapung di dalam air. Ayo belajar mengapung di kolam renang. Pada bagian A, kita akan belajar tentang gerak dasar mengambang di air. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu latihan mengapung di air dengan menggunakan lengan dan tungkai. Silakan perhatikan gambar tersebut ya. Nah, cara yang pertama bisa dilakukan dengan guru menyanggah tubuhmu dengan telapak tangannya. Aturlah posisi tubuh agar sejajar dengan permukaan air. Gerakkan kedua tangan dan kaki agar tubuh mengapung. Selanjutnya, jika sudah bisa mengapung, guru dapat melepaskan sanggaannya secara pelan-pelan. Ulangi latihan mengapung ini sampai kamu bisa, tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, kita akan melakukan latihan mengapung dengan awalan posisi jongkok. Cara melakukannya yang pertama yaitu berdirilah dengan tegak. Setelah seluruh badan masuk ke dalam air, lanjutkan dengan meluruskan kedua kaki ke belakang. Yang selanjutnya, akhirnya posisi tubuh menjadi lurus dan mengapung. Tahanlah posisi tersebut beberapa saat. Kemudian berdiri kembali dengan tegak, lalu lakukan posisi berjongkok. Tekuk lutut dan silanglah kedua tangan di depan lutut sampai berkaitan.
Tahan beberapa saat, lalu luruskan kedua kaki ke belakang. Bersamaan dengan itu, luruskan pula kedua tangan ke depan. Biarkan tubuh mengapung dengan rileks. Yang ketiga yaitu mengapung seperti ubur-ubur. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri, kedua kaki rapat, kemudian tangan di samping badan. Setelah itu, mendengar aba-aba mulai, bungkukkan badan ke depan sambil menurunkan kedua tangan lurus ke bawah air. Angkat kedua kaki sampai tidak menginjak dasar kolam. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 10. Lalu kembali ke sikap semula. Lakukan berulang-ulang. Kemudian pada bagian B, gerak dasar meluncur di air. Nah, cara melakukannya yaitu yang pertama, sikap awal meluncur. Nah, berdiri tegak dan punggung rapat ke dinding kolam. Kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian kedua tangan disatukan seperti bersalaman. Pandangan lurus ke depan. Dan selanjutnya kaki kanan dan kaki kiri menempel ke dinding kolam sebagai tolakan. Lalu gerakan meluncur. Lalu kalian meluncur seperti pada gambar. Lakukan secara berulang-ulang gerakan ini sampai kamu mahir dan lancar melakukannya. Dan yang terakhir yang tidak boleh kalian lupakan adalah keselamatan di kolam renang. Berenang sangat menyenangkan, akan tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Lantai di sekitar kolam sangat licin. Oleh karena itu, jangan berlari-lari, lebih baik berjalan. Kemudian, perhatikan arah jalanmu, perhatikan kedalaman kolam renang. Jika belum begitu mahir, berenanglah di kolam yang dangkal. Nah, yang kita perlu ketahui yaitu dasar-dasar keselamatan di tempat berenang. Selanjutnya, ketentuan syar'i renang dalam Islam, dan ini jangan dilupakan ya. Dan kita tidak boleh menyalahi ketentuan syariat dalam Islam. Maka harus dijaga agar jangan sampai sesuatu yang hukum dasarnya halal kemudian berubah menjadi haram. Yang pertama yaitu belajar berenang diutamakan sudah dilakukan sejak usia masih kecil. Karena belajar menguasai sesuatu akan menjadi lebih mudah bila dikerjakan di usia dini. Selanjutnya yaitu menutup aurat. Meskipun renang, namun urusan menutup aurat tetap merupakan kewajiban yang tidak ada keringannya. Tidak ada keringanannya, sebab tidak ada unsur darurat dalam olahraga renang. Aurat laki-laki harus tetap ditutup saat berenang, dan kita sudah tahu batasnya, yaitu antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat seseorang wanita dengan sesama wanita berbeda dengan aurat wanita di depan laki-laki yang ajnabi atau asing dan bukan muhrim. Sesama wanita boleh terlihat bagian-bagian tubuh tertentu seperti rambut, tangan, dan kaki. Nah, kolamnya juga harus terpisah. Untuk wanita yang paling benar adalah berenang di tempat yang terpisah dengan laki-laki. Tujuannya bukan sekedar terjaga auratnya, tetapi juga agar tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Setidaknya menghindari untuk berada pada satu kolam. Nah, bagaimana? Sudah melihat videonya? Iya, Ustazah sudah menjelaskan bagaimana caranya kita memulai berenang, ya. Menjaga keselamatan di tempat berenang, karena kalau di tempat wisata yang ada kolam renangnya biasanya sudah diberi tempat masing-masing, misalnya kolam khusus untuk anak-anak, ini kolam khusus untuk dewasa. Jadi kalian harus bisa memperhatikan keamanannya. Jangan sampai kalian itu tidak terawasi oleh orang tua kalian. Apalagi kalau kalian belum bisa berenang. Walaupun kita sudah bisa berenang, sebaiknya kita berenang itu dalam pengawasan orang tua. Karena bahaya sekali jika saat berenang kita kekurangan oksigen ataupun keletihan, dan biasanya juga bisa mengalami kram kaki saat di dalam kolam ataupun saat di dalam air. Nah, itu sangat bahaya sekali untuk tubuh kita.
Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Ustazah berpesan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, tambah terus hafalannya, ya. Kemudian jangan lupa membantu orang tua. Nah, weekend ini bagi kalian yang ingin berenang di kolam renang, boleh deh nanti kirimin fotonya ke Ustazah ya. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.